Selamat siang teman-teman. Hari ini saya ingin mewawancarai salah satu jurnalis terkemuka dan salah satu penulis perempuan terhebat, yaitu dengan Mbak Christine. Yes. Selamat siang Mbak Christine. Siang, selamat siang. Mbak Christine, kenapa sih Mbak Christine ingin menjadi jurnalis? Iya. Jadi gini, dulu itu waktu saya sekolah kemudian kuliah itu saya pengennya sebetulnya pengen jadi editor, pengen jadi penulis buku gitu ya. Iya. Tapi kemudian ada tawaran jadi jurnalis gitu. Nah, jadi waktu pertama kali saya kan sekolah di Jogja, kemudian pindah ke Jakarta, jadi wartawan di kantor berita Antara awalnya, kemudian di Suara Pembaruan gitu. Kenapa pengen jadi wartawan? Karena ternyata jadi wartawan itu menyenangkan, nggak hanya keterampilan menulis, tapi ketemu juga dengan banyak orang, ilmunya jadi semakin banyak, dan melatih kepekaan untuk peduli kepada sesama, masalah sosial dan sebagainya. Oh ya Mbak. Terus motivasi apa yang menyebabkan Mbak Christine ingin sekali menjadi jurnalis? Ya, motivasinya kalau dulu waktu lulus pertama Mbak. kali ya pengen cari kerja, gitu. Pengen cari kerja yang sesuai dengan bidang ilmu saya. Ya, waktu itu kan saya kuliahnya di sastra Indonesia, jadi saya pengen jadi penulis aja waktu itu. Kenapa pengen jadi penulis? Sebetulnya juga banyak terinspirasi dari sastrawan-sastrawan Indonesia. Ada nama-nama hebat ya waktu itu. Kan kita kalau di SMA dulu kan ditugasin baca buku kan. Benar, Mbak, ya. Nah, itu yang menginspirasi kita untuk pengen jadi penulis gitu. Kan menjadi jurnalis itu kan banyak tantangannya, Bu. Iya. Apa yang Mbak hadapi tantangannya dan bagaimana Mbak cara menangani tantangan tersebut? Ya, tantangannya emang nggak gampang ya. Jadi jurnalis itu nggak cuma sekedar bisa menulis, tapi juga banyak keterampilan yang lain yang harus kita miliki, termasuk kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan menyerap informasi, ilmu pengetahuan ya. Nah, itu semua memang harus kita pelajari. Artinya apa? Harus banyak baca buku juga, harus baca koran juga. Dulu koran ya, kalau sekarang kan sosial media. Nah, harus pandai juga menyeleksi mana informasi yang akurat, mana yang enggak gitu. Jadi, dan bukan hanya itu, kalau jurnalis itu kan kadang-kadang waktunya nggak terbatas. Jadi waktu dulu, waktu masih aktif jadi jurnalis, saya bisa tuh jam 12 malam baru pulang. Iya, karena kejadian-kejadian itu kan seringkali tidak bisa kita prediksi kan. Iya benar Mbak. Bahkan saya juga waktu itu ikut dalam liputan peristiwa 98 ketika terjadi kerusuhan di Jakarta, itu sampai berhari-hari nggak pulang karena kondisi keamanannya tidak memungkinkan dan banyak informasi yang kita harus kumpulkan gitu. Itu kan tadi Mbak bilang acara kerusuhan tahun 98. 98 ya. Sampai Mbak tidak bisa pulang. Iya. Itu terus orang tua cara tahu kabar Mbak gimana? Karena kebetulan waktu itu saya sudah menikah juga. Jadi ya kebetulan informasi juga udah bisa berkomunikasi ya. Ya paling orang tua saya paling mengatakan hati-hati karena kadang-kadang apa yang terjadi di lapangan tidak seseram yang ada di berita. Karena kan yang di berita itu kerusuhan di sana sini, kebakaran ini dan sebagainya. Tapi kan tidak semua sebetulnya seperti itu. Jadi waktu itu emang di tengah kota hampir semua ya terjadi kerusuhan. Tapi di pinggir-pinggir kota itu masih relatif aman dan kita ikuti aja petunjuk dari petugas keamanan. Gitu. Jadi itu yang kita bisa meyakinkan kepada keluarga bahwa baik-baik aja kalau kita ikutin aturannya gitu. Berarti menjadi seorang jurnalis itu tidak begitu menyeramkan, Mbak? Emang nggak menyeramkan, tapi menyenangkan. Kan banyak artikel-artikel yang mengatakan seorang jurnalis itu banyak yang dapat ancaman, dapat teror telepon. Iya, ya memang jadi jurnalis itu pekerjaan itu
sangat terkait dengan situasi sosial politik dan pemerintahan pada masanya ya. Kebetulan saya jadi jurnalis ketika transisi dari rezim yang otoriter menjadi era reformasi yang lebih terbuka, lebih demokratis. Nah, tapi sebetulnya sama seperti kehidupan yang lain ya, pekerjaan yang lain itu kan kita nggak tiba-tiba berada di situ, jadi kita bingung harus bagaimana. Tapi kan semuanya proses, mulai dari seperti kamu, mulai dari menginterview sedikit, grogi ya kan. Nanti kalau udah kedua, ketiga dan sebagainya itu menginterview presiden, kamu juga pasti akan berani. Sama juga sama saya waktu itu. Waktu awalnya juga meliputnya hal-hal yang masih sederhana, tapi itu udah dipupuk. Misalnya waktu pertama kali jadi jurnalis saya disuruh ke kamar mayat. Kenapa disuruh ke kamar mayat? Supaya mentalnya kuat. Nah, ketika udah terbiasa melihat kekerasan, pada tahap berikutnya dinaikin sama redakturnya, pekerjaannya tambah lagi sampai kita punya kemampuan. Dan pimpinan kan biasanya juga lihat kan, kalau ini bisa ke daerah kerusuhan, kalau ini fashion aja liputannya, kalau ini musik, film dan sebagainya, oh ini bisa ke politik, oh ini bisa menginterview menteri sampai ke presiden. Nah, level-levelnya seperti itu. Nah, artinya semuanya ada tahapannya, jadi kita bisa melalui itu dengan baik. Mbak, kan saya dengar tadi artikel nih, baca katanya Mbak pernah bikin komunitas KKB bersama teman-teman Mbak. Iya, betul. Ya, itu KKB itu Kebaya, Kopi, dan Buku ya. Sebetulnya itu komunitas itu Kebaya, Kopi, dan Buku itu kami mendirikannya tahun 2019, 2014, kemudian ketika terjadi kompetisi pilkada waktu itu yang kemudian membuat friksi-friksi di masyarakat. Nah, kemudian waktu itu kita gimana caranya, dan satu hal lagi selain soal friksi di masyarakat, waktu itu juga sudah mulai tuh tren orang tidak bertemu tapi bicara lewat WA, ya kan? Kalau sekarang kalian udah mengalaminya udah biasa. Tapi saya dulu enggak. Saya dulu eranya itu kalau ketemu dengan teman itu ya ngobrol, terus makan bareng, bawa makanan dari rumah mungkin gitu. Jadi keakrabannya terasa. Jadi kalau salah interpretasi ngomong itu bisa langsung, maaf ya, tadi ngomongnya nggak gitu maksud saya gitu. Kalau ada masalah langsung diselesaikan. Tapi ketika di era sosial media lewat WA kan kita nggak tahu ini orang marah atau enggak. Nah waktu itu komunitas Kebaya, Kopi, dan Buku itu selain kita pakai kebaya, kemudian minum kopi, baca buku, tapi juga bersilaturahmi supaya keakrabannya muncul lagi gitu. Karena kan nggak mungkin lagi ketemu seperti dulu. Iya benar. Iya kan? Nah kemudian dengan forum itu kita menjalin keakraban lagi gitu. Jadi meskipun kita setiap hari komunikasi lewat sosial media, lewat grup-grup komunikasi, ketemu juga harus ada supaya yang salah-salah tadi di sosial media bisa diluruskan dalam forum silaturahmi. Jadi ngomong-ngomong soal buku, Mbak juga termasuk salah satu penulis buku perempuan. Iya. Mengapa Mbak ingin menjadi salah satu penulis perempuan? Iya, seperti tadi saya katakan sebetulnya cita-cita saya dulu pengen jadi penulis karena terinspirasi oleh sastrawan dan penulis-penulis besar di Indonesia ya. Kemudian ketika masuk jadi wartawan, keenakan, keasikan tuh jadi wartawan tuh asik banget karena nggak kenal waktu, ketemu banyak orang, dapat informasi dari berbagai macam gitu ya. Nah terus 10 tahun terakhir ini saya memang lebih banyak menulis buku. Kenapa saya sekarang menulis buku? Karena buku itu abadi, ya kan? Kemudian lebih mendalam menulisnya dan interaksinya juga lebih mendalam. Nah itu yang membuat saya jadi lebih suka menjadi penulis buku.
Dan pengalaman sebagai jurnalis itu menjadi dasar bagi saya untuk menulis buku. Informasinya jadi lebih lengkap, kemudian ada check and balance, jadi cara memperoleh informasi, mengumpulkan data, survei dan sebagainya, saya peroleh ketika saya menjadi wartawan. Jadi itulah kenapa sekarang saya memilih menulis buku dan ilmunya juga lebih banyak. Bermanfaat juga bagi orang lain, Mbak ya? Iya, betul. Saya baca-baca di internet, sosial media, Mbak itu sering menulis buku tentang sosial dan politik. Iya, betul. Kenapa emang, Mbak? Pertama karena latar belakang dulu ketika saya jadi wartawan, saya wartawan sosial dan politik. Jadi itulah yang menjadi bagian dari ketertarikan saya. Dan yang kedua, kalau sekarang kaitannya juga dengan perempuan, sosial dan politik, karena kita masih banyak harus mengedukasi masyarakat untuk lebih memahami bahwa politik itu tidak selalu jelek seperti yang diberitakan, bahwa kita juga harus termotivasi untuk mengedukasi masyarakat supaya berpartisipasi dalam politik, supaya politik kita yang kalau sekarang dibilang begini, kurang bagus, tapi kalau semakin banyak anak muda yang mau terlibat sejak awal, itu mungkin akan membuat politik kita menjadi lebih baik. Mbak ini kalau setiap bikin buku, itu mendapatkan ide-idenya dari mana sih, Mbak? Macam-macam. Jadi ide menulis buku itu kadang-kadang dari interaksi begini, bisa kadang-kadang dari apa yang sudah kita pikirkan sebelumnya, itu juga. Nah, yang sekarang saya pengen banget itu menulis buku dari hasil interaksi dengan masyarakat terkait dengan sosial budaya masyarakat ya. Misalnya kalau kita Indonesia ini kan kaya sekali. Benar. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu kekayaannya seperti apa dan dimanfaatkan dengan cara apa. Mungkin anak-anak muda ada juga yang nggak ngerti tuh bahwa daerah kita di Papua misalnya itu tuh seperti apa. Nah, itu yang pengen saya tulis, keragaman Indonesia, kekayaan Indonesia, sosial, budaya maupun politiknya dalam bahasa yang sederhana gitu. Supaya apa? Supaya kita semua tahu nih bahwa kalau berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda suku, bahasa, agamanya itu ada cara-caranya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu yang menginspirasi saya pengen menulis lebih banyak lagi kekayaan Indonesia supaya kita lebih memahami dan lebih mencintai Indonesia. Berarti kalau kita ingin mengunjungi suatu daerah, kita harus memahami apa yang orang di situ lakukan, Mbak ya? Iya, betul. Kan ada pepatah kan di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung ya, nah gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang kan kita seringkali hanya guanya aja nih gitu kan, mau mentang-mentang orang ini terus kita tidak memahami. Padahal kalau kita memahami daerah-daerah tertentu dengan kekayaannya, Indonesia itu kaya sekali. Misalnya di daerah-daerah itu bagaimana sih cara mereka menciptakan kerukunan antar suku maupun perbedaan agama gitu kan, kita kadang-kadang nggak tahu. Taunya aku aja yang paling benar gitu kan, padahal di daerah-daerah lain banyak sekali kearifan. Itu baru dari satu sisi, belum di sisi yang lain, misalnya soal menjaga lingkungan. Nah, saya pernah mengunjungi Papua, di sana itu ada kearifan masyarakat di sana kalau mencari ikan itu nggak sembarangan. Jadi ada bulan-bulan tertentu orang tidak ada nelayan yang ambil ikan. Setelah diteliti ternyata bulan-bulan itulah saat ikan bertelur. Jadi kalau bulan-bulan itu ikan diambil, lama-lama ikan yang lagi bertelur diambil, kita makan, habis ikannya. Nah, kearifan-kearifan seperti itu yang banyak sekali, yang kita kadang-kadang
terpikir, secara teknologi seperti ini, secara ilmu seperti ini, padahal kita punya banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang lokal, kearifan lokal yang seharusnya bisa menjadi kekayaan dalam khazanah pengetahuan kita. Tadi kan Mbak sudah menulis banyak tentang buku nih. Iya. Menurut Mbak, buku apa yang paling berkesan buat Mbak? Ya, yang paling berkesan sebetulnya hampir semua itu mengesankan, nggak ada yang kurang dibanding yang lain, karena apa? Masing-masing itu punya karakteristik sendiri. Jadi salah satu yang membuat saya senang menjadi penulis buku, saya lebih bisa menghargai dan berempati pada orang lain gitu. Jadi misalnya gini, kenapa saya menulis buku tentang seorang anak yang menderita, yang terkena kanker misalnya seperti itu ya. Ya, nah jadi akhirnya saya bisa memahami kenapa di kehidupan kita ini ada orang dengan karakter dan sifat yang macam-macam, karena kita bisa di balik sikap seseorang itu ada latar belakangnya yang kita nggak tahu gitu ya. Misalnya dalam hal yang saya tulis itu ya, cerita tentang seorang anak yang menderita kanker itu, orang tuanya bisa berubah dari sebelumnya sangat mengejar karir, kemudian dia berhenti dan hidup hanya untuk anaknya gitu. Jadi banyak sekali cerita di kehidupan kita yang sangat menarik, yang itu memperkaya pengetahuan dan batin saya juga. Jadi hampir semua buku yang saya tulis itu saya tertarik, dan itu memperkaya pengetahuan dan ini kita. Selain menjadi jurnalis dan penulis, kegiatan apa yang Mbak lakukan? Ya, sekarang saya aktif di Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Ya, jadi Kaukus selain berkebaya ya tadi ya, Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa itu kumpulan masyarakat yang peduli pada mental health. Terutama kan sekarang katanya anak-anak muda sekarang seperti kamu gitu kan, dibilang Gen Z, yang apa strawberry generation, yang rapuh, yang ini, tapi generasi saya nggak pernah mau memahami juga sebetulnya apa yang sedang terjadi gitu kan, karena saya selalu katakan kalau generasi saya itu bersaing hanya di kecamatan paling gede itu sekabupaten. Waktu di sekolah dulu ya, kan saya kalau bersaing paling supaya jadi bintang kelas di kabupaten, nggak kepikir tuh sesudah kabupaten mungkin naik ke provinsi, ke nasional dan seterusnya, tapi itu kan bertahap. Tapi kalau kamu sekarang, kalian generasi muda baru buka mata, persaingannya udah seluruh dunia. Kenapa? Karena udah buka sosial media, ya kan? Jadi kamu akan merasa, generasi sekarang akan merasa, aduh ternyata dunia lain seperti ini, ternyata saya gimana nih nanti hidup saya, dan mungkin itu salah satu yang menyebabkan jadi anak-anak muda sekarang anxiety, khawatir gitu. Nah itu yang harus kita jembatani komunikasinya. Makanya kami di Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa itu ada juga dialog antar generasi supaya saling memahami, supaya bisa yang tua bisa membantu yang muda bisa mengungkapkan, aku tuh pengennya ini loh gitu. Gitu. Jadi kan Bang, ngomong-ngomong tentang mental health. Iya. Bagaimana sih cara kita menangani mental health itu, Pak? Ya, yang pertama tentu saja harus memahami dulu. Nah, itu ada di buku saya yang terakhir. Buku saya terbitan tahun lalu, itu judulnya Menulis Membaca Kehidupan. Caranya supaya kita memahami diri kita sendiri diawali dengan kita mencatat apa aja sih. Oh, ternyata saya itu kalau disinggung soal, ditanya soal pelajaran di sekolah, saya marah karena nilai saya kurang, misalnya gitu kan. Saya kalau ditanya soal ini, saya reaksinya seperti ini. Nah, lama-lama kita mengerti. Jadi sebetulnya dalam hal mental health itu yang paling mengerti diri kita ya diri kita sendiri. Caranya gimana supaya kita ngerti? Kita harus memahami diri kita sendiri.
Kemudian kalau kita udah pahamin, kita komunikasikan. Misalnya, Mah, aku jangan ditanya soal nilai sekolah dulu ya, karena lagi drop, lagi ini. Tapi janji deh semester depan akan menjadi lebih baik gitu. Nah akhirnya apa, orang tua juga nggak akan nanya karena udah tahu udahlah nggak usah ditanya dulu, dia kan lagi butuh waktu untuk ini gitu. Nah caranya itu yang kita komunikasikan, caranya dengan cara kita memahami diri dulu nih. Aku jangan ditanya dulu ya soal tugas akhir, lagi ribet di rumah, lagi putus sama pacar, lagi ini kan kita tahu sendiri kan, kita sendiri yang tahu gitu. Nah tapi orang lain nggak tahu. Tapi kalau kita udah tahu nih uring-uringan karena 1, 2, 3, 4 kita kasih tahu ke keluarga, keluarga akan paham gitu. Nah tapi kalau enggak, kamu juga nggak tahu kenapa sih kamu uring-uringan terus, nggak tahu juga gitu, ya kan? Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi kan ada ya orang tua itu yang nggak ngerti ingin melihat nilai anaknya. Iya. Pasti kan anaknya tertekan tuh, Mbak. Iya. Gimana itu, Mbak? Menurut Mbak? Ya itu harus dikomunikasikan bahwa sekarang kan, kalau sekarang kan contohnya banyak ya. Iya. Kalau dulu itu jalur sukses itu kayaknya lewat sekolah doang gitu kan. Kalau sekarang kan banyak sekali ada, meskipun tidak semua ya, tapi kan intinya saya bilang ada di komunikasi. Kita bisa kasih contoh macam-macam bagaimana orang meraih sukses. Saya mungkin pelajarannya kurang, tapi ini loh cara ngambil gambarnya, angle-nya bagus nih gitu kan. Orang lain nggak akan bisa bikin angle seperti saya gitu. Nah, satu orang yang profesional di bidang itu mungkin dia akan dicari orang lain, dan orang mungkin nggak akan bikin video kalau bukan kamu yang jadi kameramennya. Atau itu kan keahlian yang kita bisa asah selain di sekolah juga di tempat-tempat yang lain. Nah itu harus dikomunikasikan. Berarti yang paling terpenting itu komunikasi, Mbak. Iya, menurut saya itu. Mbak, kan tadi udah ngomong tentang jurnalis, penulis, dan mental health. Pesan-pesan Mbak dong buat anak muda zaman sekarang yang ingin menjadi seorang jurnalis dan penulis itu bagaimana sih, Mbak? Iya. Untuk anak muda yang pengen jadi jurnalis atau jadi penulis atau jadi apapun profesinya, yang penting yang pertama harus menekuni dulu. Yang jauh dari yang menekuni dulu kan kita harus memahami dulu nih diri kita sendiri nih. Saya itu pengennya jadi apa sih gitu. Saya dulu waktu kuliah saya udah tahu nih saya pengen jadi penulis gitu. Jalannya menuju ke arah sini. Nah, caranya gimana untuk kita tahu ketertarikan kita? Kita teliti sendiri nih diri kita sendiri. Aku tuh lebih suka olahraga, atau lebih suka seni, atau lebih suka baca buku. Nah, itu kan umum tuh masih kan. Oh, ternyata saya lebih suka baca buku nih daripada olahraga. Baca buku apa yang membuat saya tertarik? Passion, orang anak-anak sekarang kan nyebutnya passion. Passionnya apa saya nih? Oh ternyata saya lebih suka baca komik. Oh ternyata saya dari situ bisa berkembang nih. Ternyata saya bisa nih gambar komik dan seterusnya gitu kan. Nah pertama kita harus mengenali diri kita sendiri. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita akan tahu potensinya apa supaya tidak stres suatu saat kalau misalnya harus ngambil jurusan kuliah, orang tua nyuruh ke kedokteran, padahal saya lebih suka jadi YouTuber atau jadi kameramen atau jadi filmmaker dan sebagainya kan. Nah itu yang harus dikomunikasikan. Setelah kita paham diri sendiri, tahu passionnya apa, itu harus ditekuni ya. Karena apapun kalau kita tidak menekuni, kita tidak akan pernah berhasil. Sementara seperti tadi saya udah singgung, generasi sekarang kan persaingannya bukan hanya di kecamatan seperti saya bilang, bukan hanya di kecamatan, bukan hanya di kabupaten, tapi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Nah, apalagi ke depan kan era semakin terbuka, film datang dari mana saja, kameramen bisa siapa saja, orang-orang asing bisa datang ke Indonesia, dan Indonesia akan menjadi primadona untuk tinggal karena nggak ada musim dingin,
Bener. ya kan? Enak pakai kaos oblong gitu, mau panas mau dingin bisa. Ya kan, Iya. jadi orang suka tinggal di Indonesia yang iklimnya menyenangkan seperti ini. Nah, kalian yang generasi muda harus tekun dengan bidang yang diinginkan, yang jadi passionnya, supaya bisa bersaing dengan yang lain. Itu pesan saya. Terima kasih Mbak Christine Terima kasih. atas pada informasi dan Ya. insight-nya. Semoga Ya. Mbak Christine jadi makin sukses. Sama kamu juga Ya, ya, amin. teman-teman juga. Tetap semangat. Semangat Mbak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, makasih ya. Teman-teman, demikianlah wawancara saya bersama Mbak Christine. Ya. Itu adalah tentang penjelasan tentang jurnalis, penulis, dan mental health. Semoga informasi dan ilmunya yang dikasih Mbak Christine bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.